Sebenarnya yang paling kita worry itu adalah namanya PM2,5. Jadi partikel halus dengan diameter kurang dari sama dengan 2,5 mikron. Kenapa paling kita takutkan? Karena dia bisa masuk sampai saluran nafas sampai unit terkecil, bahkan bisa masuk ikut ke aliran darah, peredaran darah, dan menyebabkan kondisi-kondisi yang membahayakan tubuh. PM2,5 ini di Jakarta itu ternyata diukur sudah melebihi ambang batas. Memang yang diperkenankan itu sekitar 0 sampai 50 mikrogram per meter kubik untuk udara polusi di ruangan yang diukur. Seperti itu. Nah, di Jakarta ini sudah melebihi dan bisa terlihat dari, mungkin kelihatan ya dari luar, kelihatan hampir kayak kabut, padahal itu sebenarnya polusi. Itu yang diworikan saat ini. Polusi selain juga ada polusi ozon, nitrogen oksida, sulfur, itu berbahaya. Kalau kita sering terpapar, gejalanya bisa akut, bisa kronis. ISPA itu gejala akut, infeksi saluran pernafasan akut, bisa melibatkan atas, saluran nafas atas, bisa saluran nafas bawah. Gejala paling sering misalnya ya batuk, pilek, kemudian hidung selalu meler, mata iritasi, bahkan sampai yang paling kurang baiknya adalah sesak atau asmanya sering kambuh jadinya. Bahkan yang berat bisa sampai pneumonia. Efek jangka panjang atau kronis itu kalau lama-lama tiap hari kita terpapar dalam waktu tahunan hingga jangka panjang, bisa terjadi penyakit paru obstruktif kronis atau asma. Pasien misalnya udah punya asma, sering kambuh. Kemudian gejala kardiovaskular juga bisa ke jantung. Efek jangka lama, bahkan yang terburuk adalah kanker atau kanker. Seperti itu. Jadi pencegahan yang bisa kita lakukan adalah dengan penggunaan masker. Masker yang dianjurkan memang pilihan utama sebenarnya N95, tapi untuk masyarakat itu memiliki kekurangan karena tidak nyaman. Jadi pilihan lain yang masih bisa dipakai itu seperti KN95, KF94, atau masker triplay. Dan itu juga tidak bisa dipakai terus-terusan, ada waktunya. Misalnya sudah 3 jam, kemudian juga sudah mulai agak basah, itu harus segera diganti. Walaupun belum 3 jam itu harus diganti. Kemudian membatasi aktivitas sebisa mungkin di luar ruangan kalau memang tidak perlu. Dan di dalam ruangan bisa dibantu dengan air purifier, misalnya dengan vakum atau dengan filter HEPA. Itu yang bisa kita bantu untuk pencegahan. Nah, juga jangan bikin polusi dalam ruangan sendiri, misalnya merokok atau membakar sampah di lingkungan rumah. Itu aktivitas kecil yang bisa kita lakukan untuk mengurangi polusi udara saat ini. Ya, yang pasti dari pertolongan medis ya, berobat. Kalau memang tidak membaik, misalnya batuknya sudah minum obat atau berobat ke klinik tidak membaik, segera periksakan boleh ke dokter spesialis paru. Kita periksa, minimal kita ronsen untuk evaluasi kenapa tidak membaik seperti itu. Apakah memang ada efek dari polusi yang sedang terjadi saat ini. Untuk pasien-pasien yang memiliki riwayat asma atau dengan penyakit paru obstruktif kronis dengan keluhan yang semakin memberat atau sering muncul kekambuhan dikarenakan polusi udara saat ini, boleh memeriksakan diri segera untuk kontrol dan evaluasi.